jangan keluar dari bioskop dulu. Kamu termasuk orang-orang yang langsung keluar bioskop pas lampu dinyalain, atau tipe yang setia nungguin kejutan di akhir kredit film? Kalau sobat filmers nungguin film Master of the Universe sampai habis, kalian pasti tahu kalau ada teaser epic soal She-Ra. Biar nggak makin penasaran, yuk kita bahas rahasia di balik 3 post credit scene-nya sekarang juga. Bersama gue Miss Movie di segmen baru kita, Post Credit Alert. Lampu bioskop menyala tapi jangan keluar dulu. Post credit alert, post credit alert. Mari kita bahas, mari kita bahas. Sebelum kita bahas 3 adegan post creditnya, kita flashback dulu ke tahun 80-an. Biar makin nyambung, buat yang belum tahu, film ini diadaptasi dari kartun jadul tahun 80-an yang aslinya dibuat untuk jualan mainan. Uniknya, mainan-mainan itu dulu dijual satu paket dengan mini komik yang menjelaskan seluruh latar belakang ceritanya. Master of the Universe sendiri sebenarnya sudah beberapa kali di-remake. Ada versi Cartoon Network tahun 2022 dan miniseri garapan Kevin Smith tahun 2021. Canon Films juga sempat buat versi live actionnya tahun 1987 yang dibintangin oleh Dolph Lundgren. Makanya, jangan heran kalau banyak easter egg dari film 1987 di sini. Contohnya, salah satu anak buah Skeletor diadaptasi langsung dari karakter film lawas tersebut. Ditambah lagi, Dolph Lundgren sendiri ikutan muncul sebagai cameo sambil mengucapkan kalimat ikoniknya, "Good journey." Masuk ke babak klimaks film, kita disuguhkan pertarungan sengit antara He-Man melawan Skeletor. Pas He-Man lagi terdesak, Skeletor menyusup ke dalam pikirannya untuk mengejek sekaligus mengintimidasi Adam. Dia sengaja muncul di dalam bayangan pikiran Adam dengan pakaian ala manusia bumi biasa demi menghancurkan rasa percaya diri sang pahlawan. Untungnya, di tengah keputusasaan itu, The Sorceress muncul dan mengingatkan kalau sumber kekuatan Adam yang sebenarnya bukan berasal dari pedangnya, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Begitu tersadar, Adam malah mencoba membujuk Skeletor dengan gaya bicara santun ala guru BK yang lagi menasehati murid nakal supaya tobat. Ya, tapi namanya juga penjahat. Skeletor cuma menjawab dingin, "I'm just the villain." Padahal kalau ngomongin kisah aslinya, nama asli Skeletor itu Keldor. Dia adalah saudara tiri King Render, yang berarti dia pamannya Adam. Sayangnya, hubungan keluarga yang rumit ini sama sekali tidak dijelaskan di dalam film. Kalau di kartun versi 2002, asal-usul ini sempat dibahas. Di sana diceritakan, Keldor dan Randor berantem hebat sampai wajah Keldor tersiram asam keras dan menyisakan tengkorak. Hordak kemudian menyelamatkannya, memberi kepala tengkorak baru dan melatihnya jadi penjahat. Sementara di kartun Master of Universe Revelation, ceritanya diganti lagi. Tongkat Havok miliknya membuat wajahnya meleleh. Sama seperti di film ini, energi dari tongkatnya menghancurkan Skeletor. Tapi sekali lagi, di film terbaru ini, status Skeletor sebagai paman Adam sengaja disimpan rapat-rapat. Cerita film lalu melompat ke 6 bulan kemudian. Di sini Adam tampak memakai rompi pink di atas kaos putih, persis banget sama penampilannya di kartun klasik. Teman sekamarnya ternyata juga udah ikut diboyong ke Eternia. Tiba-tiba Roboto mendeteksi ada sinyal darurat dari desa Avion. Di versi kartun, Avion ini dipimpin oleh Stratos. Karena Stratos belum kelihatan di film ini, kemungkinan besar karakternya sengaja disimpan buat proyek sequel. Mendengar kabar itu, Tila bergumam kalau ini adalah tugas buat He-Man. Adam pun langsung pura-pura pamit mau memanggil temannya itu. Di kartun jadul, trik ini sering dipakai karena orang yang tahu identitas aslinya cuman Duncan dan Sorceress. Adam hobi pura-pura manggil He-Man, seolah-olah mereka dua orang yang berbeda. Padahal muka mereka sama persis, cuma orang buta yang nggak tahu kalau mereka orang yang sama. Kocaknya, film ini malah membongkar fakta sebetulnya semua orang di Eternia udah tahu kalau Adam dan He-Man itu sama. Mereka semua cuma disuruh pura-pura nggak tahu aja demi menghargai perasaan Adam. Film pun ditutup manis dengan adegan ikonik He-Man menunggangi Battle Cat sambil berpose klasik. Yuk kita langsung bahas ketiga post-credit scene-nya. Post-credit scene muncul langsung setelah adegan He-Man berpose klasik. Adegan pertama ini memperlihatkan Orko yang memberikan pesan moral hari ini. Dulu, setiap episode kartun tahun 80-an wajib ditutup dengan sesi seperti ini.
Kreatornya sengaja menyelipkan pesan moral biar acaranya kelihatan edukatif. Jadi orang tua yang cerewet tidak bakal memprotes unsur kekerasan di dalamnya. Di sini Orko memberikan wejangan. Otto tidak menentukan kedewasaan atau jati diri seorang pria. Dan He-Man menjadi pahlawan karena rasi sayangnya. Orko itu siapa? Di kartun sendiri, Orko adalah penyihir kerajaan yang tugas utamanya jadi penghibur suasana. Lanjut ke post kredit kedua. Adegan kedua ini sengaja jelas disiapkan untuk menyambut kedatangan She-Ra. Kita bisa melihat Duncan lagi ngobrol dengan Queen Marlena yang merasa ragu apakah kedua anaknya bisa pulang ke rumah dengan selamat. Kenapa dibilang dua anak? Karena di versi kartun, He-Man punya saudara kembar bernama Adora yang nantinya bakal bertransformasi jadi She-Ra. Dalam ceritanya, Hordak menculik Adora waktu masih bayi, membawanya ke Eternia dan membesarkannya seperti anak sendiri. Pas sudah gede, Adora baru sadar kalau Hordak itu kejam dan akhirnya dia malah memimpin pemberontakan melawan Hordak. She-Ra sendiri dibekali dengan Sword of Protection. Di kartun, pedang sakti ini bisa menyembuhkan orang, dipakai buat komunikasi jarak jauh dan bisa berubah jadi alat lain. Kameranya kemudian menyorot She-Ra dari belakang setelah berubah wujud, lalu melakukan zoom in ke arah permata di pedangnya. Ini petunjuk kuat kalau dia bakal memakai permata itu buat menghubungi Sorceress di sequelnya nanti. Post kredit ketiga muncul di paling terakhir. Adegan ini memperlihatkan sisa-sisa tengkorak Skeletor yang masih ada di Kastil Grayskull. Tiba-tiba Evelyn datang menghampiri, mengambil tengkorak itu, lalu menyindir, "I must say, you have looked better," dan dia membawanya pergi. Kalimat ini menjadi kode keras kalau Skeletor entah bagaimana caranya bakal bangkit lagi di film selanjutnya. Nah, itu dia pembahasan lengkap seputar 3 adegan post kredit yang bikin kita makin gak sabar buat nungguin kelanjutannya. Skeletor yang bakal bangkit lagi, bocoran epic soal She-Ra, sampai nostalgia wejangan Orko benar-benar menutup film ini dengan seru banget. Menurut kamu, kira-kira gimana ya nasib Eternia di sequelnya nanti? Apakah menurutmu film ini akan dapat sequel? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, and subscribe video ini ya. Gue Miss Movie, cabut dulu. Sampai ketemu di segmen post credit alert berikutnya. Bye-bye.